Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan kali kedua ini di Masjid Baitur Rahman MRC Jagamulia Bekasi bersama MT Anissa, kesempatan yang indah di waktu duha ini untuk kita kembali membahas qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pembahasan terkait dengan yaitu cabang dari cabang-cabang ilmu yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya juga cabang ilmu termasuk tibbun nabawi, yang mana ulama menjadikan tibbun nabawi yaitu dari pembahasan Al-Quran juga As-Sunnah, diambil dari Al-Quran juga dalam hadis Nabi SAW yang terkonsen pada pembahasan terkait dengan kesehatan, baik penjagaan kesehatan, baik menjauhkan diri dari penyakit, baik membersihkan tubuh kita dari unsur-unsur yang berbahaya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, 3 konsep ini terdapat di dalam Al-Quran. Isyaratnya ada di dalam Al-Quran. Apa tadi yang pertama? Hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Yang kedua, al-himyah 'anil adza, yaitu menjaga diri kita dari penyakit, gangguan, ya. Dan yang ketiga adalah al-istifraq minal mawad al-khatira as-sumum, yaitu membersihkan tubuh kita dari unsur-unsur yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, ini ada isyarat di dalam Al-Quran, ada isyaratnya di dalam Al-Quran. Seperti menjaga kesehatan, contohnya wa in kuntum, ya, jikalau Anda dalam keadaan maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jikalau Anda dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka puasanya diganti dengan hari yang lain. Ini untuk apa? Menjaga kesehatan. Biar kita safar gak jatuh sakit, mending gak usah puasa. Apalagi safar di masa silam, safarnya yang ada di masa silam betul-betul dalam kondisi yang sangat ada padanya masyaqqah, berat. Di antaranya apa? Di antaranya ya dari kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota, sangat jauh, panas, jauh dari air, jauh dari fasilitas, jauh dari semacam mat'am, restoran, ya, jauh dari alhasil betul-betul sangat berat safar di masa silam. Ya, lain halnya dengan safar di zaman kita sekarang. Kemudian atau dalam kondisi sakit. Kalau sakit ya jangan puasa, jangan dipaksakan puasa. Ya, kalau sakit jangan dipaksakan puasa. Khawatir sakitnya tambah parah. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang ulama khilaf dari pensahihan hadis ini. Ada Syekh Muqbil juga yang lainnya mengatakan hadis ini lemah, juga Imam Bukhari demikian. Tetapi Syekh Albani merajihkan bahwasanya hadis ini sahih dengan jalan yang lainnya, ditopang menjadi hadis yang hasan li ghairi. Apa bunyi hadisnya? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Janganlah paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang akan memberi makan dan minum. Ya, hadis ini jikalau mereka yang mengatakan hadisnya lemah, tapi makna hadis ini benar. Adapun Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Ya, maka orang puasa, orang yang sakit jangan dipaksa makan dan minum. Sedangkan ayat tadi disebutkan, ya, jikalau sakit jangan puasa.
Ya, khawatir apa? Khawatir sakitnya tambah parah. Sedangkan dalam hadis ini disampaikan Nabi, orang yang sakit jangan dipaksa makan dan minum. Apakah orang yang sakit disuruh puasa? Ini jadi pertanyaan. Tidak ada ya dalam pembahasan Al-Quran berbenturan dengan ayat yang lainnya, atau hadis dengan hadis yang lainnya, atau Al-Quran berbenturan dengan hadis. Ini mustahil. Ya, maksudnya yang dimaksudkan dalam hadis dan ayat ini bahwasanya orang yang sakit agar tidak memaksakan diri puasa. Sedangkan dalam hadis Nabi, orang yang sakit jangan dipaksa makan. Artinya apa? Orang yang sakit boleh makan. Tapi apa? Pertama, makannya jangan terlalu banyak. Kedua, ya, kalau makanannya adalah sebagai makanan obat bagi diri dia. Katakan kalau penyakit sifatnya panas, maka makanan yang direkomendasi untuk dia adalah makanan yang sifatnya dingin. Nah, wah ini contoh, ya. Jadi nggak ada ceritanya ayat dan hadis bertentangan. Nah, rahimakumullah. Kemudian ketika orang sakit nggak dipaksa makan, jangan dipaksa makan. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara orang sakit gejala yang muncul di antaranya apa? Lidah pahit. Lidah pahit menunjukkan apa? Liver sudah lemah. Ya, seandainya liver bisa bicara, dia akan bicara. Sudah stop, jangan saya ditambah makanan. Tubuh saya sudah terlalu lembab. Saya sudah terlalu capek. Biarkan kami ya membersihkan racun yang ada pada tubuh kami akibat makanan yang Anda makan. Kasih kami kesempatan sehingga sengaja kami hentikan Anda untuk tidak nafsu makan. Nah, kenapa? Biar kelembapan gak bertambah, biar racun gak bertambah. Makanya dibersihkan dengan tidak banyak makan. Makanya kalau makan berarti apa? Boleh makan gak berlebihan. Kedua, makanan tersebut adalah makanan sebagai obat dia. Ya, kalau ada penyakit panas, kasih makan sifatnya dingin dan sebaliknya. Seperti kasus COVID kemarin, kasus COVID rata-rata sifatnya dingin lembab. Berarti makanannya yang dianjurin untuk dia adalah makanan yang panas kering. Itu contoh. Dan dia nggak boleh terlalu banyak makan karena akan semakin menambah kelembapan tubuh. Kalau dia tetap banyak makan, walaupun dia divaksin, walaupun dia pakai masker, walaupun dia jaga jarak, tapi tubuh dia dingin lembab, maka tubuh dia akan menjadi tubuh yang long COVID. Ya, yang COVID akan berulang-ulang. Kenapa? Karena dia nggak move on dari sifat tubuh dia. Yang mana virus, bakteri, jamur suka dengan yang lembab-lembab. Ini yang perlu ditadaburi. Rahimakumullah jami'an. Kemudian dari sini juga, pertama juga selain lidah pahit yang menunjukkan liver lemah, kemudian akan timbul seperti demam. Yang mana demam itu sebenarnya adalah tubuh ingin melakukan mekanismenya untuk membakar kelembapan yang ada di dalam tubuh. Ya, biar kelembapan yang menumpuk maka akan segera hilang. Makanya para ulama klasik menyebutkan penyakit yang banyak muncul adalah disebabkan karena al-bard, yaitu karena dingin dan karena lembab. Nah, oleh karena itu demam untuk apa? Untuk menggodok atau untuk menguapkan lembab yang berlebihan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah diantaranya lidah pahit, nggak nafsu makan, dan diantaranya demam. Maka mekanisme tubuh ini ya, yang kemudian disebutkan Nabi SAW, fa innallaha yut'imhum wa yusqihim. Jangan paksa makan orang yang sakit. Kenapa? Karena Allah lah yang akan memberi makan, yang akan memberi minum. Apa maksudnya Allah memberi makan dan memberi minum? Bagaimana cara Allah memberi makan, memberi minum? Apakah Allah mengirimkan malaikat? Ya. Apakah Allah mengirimkan manusia? Ya, yang manusia ini akhirnya hatinya tergerak untuk memberikan dia makan dan minum? Bukan. Disebutkan oleh para ulama, takwil dari hadis ini ya adalah bahwasanya Allah memberikan manusia makan dan minuman melalui darahnya. Ya, melalui darahnya. Enggak heran ketika orang sakit leukosit naik. Itu adalah mekanisme dari tubuh yang Allah ciptakan untuk kita. Ya. Leukosit naik untuk apa? Untuk melawan virus, bakteri dan jamur. Nah, dan lain sebagainya dari unsur-unsur darah. Ya.
Dan sebaliknya, kalau kita lihat ketika kita tidak banyak makan, maka saat itu tubuh justru akan apa? Menjadikan darah ini sehat. Ketika kita nggak banyak makan, darah lebih encer. Ketika kita nggak banyak makan, ternyata oksigen lebih lancar disebarkan ke seluruh tubuh. Ini termasuk nutrisi, ya, termasuk nutrisi. Sebaliknya ketika orang banyak makan, darah kental, darah pekat, darah terlalu panas, dan seterusnya. Ini rahmanakumullah jami'an yang perlu kita tadabburi. Kemudian juga bahwasannya di dalam Al-Quran juga ada isyarat, yaitu apa? Al-hilmiyah 'anil adza. Ya, agar kita menjauhkan diri dari apa? Dari gangguan-gangguan. Ya, dari malapetaka. Makanya Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Dan jangan bunuh diri Anda. Jangan celakakan diri Anda. Ini berarti apa? Al-hilmiyah 'anil adza. Menjaga diri kita dari gangguan. Ya, menjaga diri kita dari gangguan. Termasuk rokok. Rokok juga masuk dalam ayat ini. Kalimat kata-kata rokok gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis, tapi ulama menggunakan istilah usul fiqh dengan apa? Al-istishab. Al-istishab yaitu apa? Menggeret dalil. Ya, nggak ada di dalam Al-Quran lafaz rokok, tapi digeret kemana? Digeret ke ayat apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri Anda, jangan celakakan diri Anda. Ini termasuk apa? Rokok termasuk mencelakakan diri. Ini termasuk konsep di dalam Al-Quran, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Oleh karena itu seharusnya seperti pabrik rokok disyaratkan oleh pemerintah, kalau jual rokok dikasih syarat dengan memasang gambar rokok membunuhmu, rokok membuat kamu mandul, rokok membuat Anda hipertensi, rokok membuat Anda kanker, rokok membuat Anda ya, dan seterusnya dari gejala-gejala yang gak baik. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan kaidah Al-Quran. Kalau tahu bahaya sudah dilarang, selesai. Bukan dibolehkan kemudian dituliskan dengan bahayanya. Berarti apa? Seperti bertentangan, membolehkan sesuatu yang bahaya. Nah, adapun Al-Quran tidak. Al-Quran kalau bahaya, ini termasuk apa? Konsep yang kedua, al-himyah 'anil adza. Menjaga diri kita dari apa? Dari gangguan. Contoh pula hadis dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi dengan sanad yang sahih. Waktu itu ada seorang ini, ya, sahabiah ini waktu itu sedang menyembelih kambing. Ketika menyembelih kambing, ya, dan Rasulullah tahu dia menyembelih kambing, Rasulullah menginginkan bagian daging dari sesembelihan wanita ini. Kemudian Rasulullah mengirim seorang sahabat untuk memintakan daging kambing kepada wanita ini. Dan sahabiah ini mengatakan tidak tersisa daging kecuali bagian leher. Ya. Kemudian sahabat ini kembali kepada Rasulullah mengkabarkan bahwasanya wanita tadi, ya, yang tersisa dari sembelihan dia cuma bagian leher saja. Kemudian Nabi mengutus kembali sahabat ini untuk tetap mengambil daging bagian leher kepada wanita, sahabat tadi. Dan sahabat tadi merasa nggak pantas kalau seandainya memberikan daging leher kepada Nabi, nggak pantas. Kemudian Nabi justru mengatakan, ya, agar tetap daging tersebut dikirimkan kepada Nabi. Dan apa kata Nabi? Fa innahu ab'ad minal adza. Karena apa? Daging pada tulang leher kambing tersebut jauh dari sebab penyakit. Berarti apa diantaranya? Nabi juga apa? Ada istilah himyah 'anil adza. Nabi menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan penyakit. Nabi memilih di antara daging kesukaan Nabi, paha depan, ya, kemudian daging bagian punggung, riwayat Al-Hakim, tulang punggung, kemudian bagian tulang leher, kemudian dalam riwayat yang sahih juga Nabi suka dhira dan katif, ya, dhira dan katif itu disukai Nabi. Dan para ulama, terutama para ulama yang mereka sibuk dalam ilmu pengobatan, mereka melihat apa? Mereka melihat bahwasanya apa yang Nabi suka pasti ada hikmahnya. Apa yang Nabi suka pasti ada hikmahnya. Nah,
Fa ini rahimakumullah jami'an. Nabi berarti apa? Menjauhkan dari apa? Yang menyebabkan masalah. Juga pernah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Maimunah istrinya Nabi SAW menghidangkan daging kadal Arab, dhab, yang ada waktu itu ada Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas. Kemudian Nabi nggak makan dari daging tersebut. Ya. Kemudian Khalid bin Walid bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah?" Apakah daging ini haram ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, "La, laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ajiduni fi nafsi u'afuh." Ya. Ini enggak haram, cuma aku menjaga diriku dari makan makanan yang enggak dimakan oleh kaumku dan aku enggan untuk makan. Nah, kaum Quraisy enggak makan daging kadal Arab. Ya. Dan Rasulullah enggak makan juga. Fa di sini juga apa? Rasulullah juga ada himya 'anil adza, menjaga dari makanan-makanan yang khawatir menimbulkan penyakit. Termasuk apa? Makanan yang enggak disuka. Ini konsep. Fa kata Ibnu Qayyim, jika Anda tidak suka dengan makanan, jangan dipaksakan untuk tetap makan. Karena kalau Anda memaksakan makanan yang Anda enggak suka, maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Bahaya dari sisi dunia, ya, bisa terjadi alergi, mual, muntah, diare, demam, ya, pusing dan lain sebagainya, ya. Kemudian dari sisi akhirat, agama bisa jadi apa? Khawatir mencela makanan yang enggak disuka. Padahal dari Abu Hurairah dalam Imam Bukhari, ya, Abu Hurairah berkata, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabba ta'aman qad in ishtaha wa akala wa illa tarakah." Nabi enggak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau enggak suka ya ditinggalin tanpa harus komen. Kata Imam Nawawi cukup mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah mencela makanan. Nah, ini yang baru diperhatikan rahman wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya adalah apa? Yaitu apa? Al-istifraq min mawad al-masmumah. Ya, mengeluarkan dari zat-zat yang beracun, zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh. Ya, makanya di antaranya ada syariat apa? Puasa. Ya, Allah jadikan bagi kita ibadah itu tentunya ada hikmah. Apa yang Allah perintah pasti Allah inginkan kebaikan. Demikian yang Rasulullah sampaikan juga. Apa yang Allah dan Rasulnya larang pasti ada malapetaka, bahaya. Nah, pasti ada bahaya. Contoh, apa yang Allah perintah di antaranya seperti puasa, ya, dan yang Rasulullah rinci kemudian dalam hadis-hadisnya jenis-jenis puasa, termasuk Allah jadikan melalui lisannya Nabi puasa Senin Kemis. Itu sudah ada padanya hikmah. Ya, Allah jadikan bioritme dari puasa ini manfaat bagi tubuh kita. Coba dalam satu pekan ada puasa Senin dan Kemis. Kalau jarak tempuhnya cuma satu pekan, Allah jadikan puasa itu apa? Senin dan Kemis. Ada selang antara Senin dan Kemis. Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu nggak puasa, Kemis puasa, Jumat Idul Usbu, hari rayanya orang Islam setiap pekannya, ya, Sabtu, ya, yang dijadikan hari rayanya orang Yahudi, Ahad yang dijadikan hari raya orang Nasrani, ya, nggak puasa, kemudian Senin puasa. Nah, ada jaraknya. Nah, karena temponya cuma satu pekan, coba Senin dan Kamis ada jarak. Kemudian ada puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari dalam sebulan, yang ma'ruf disebutkan yang terbaik waktunya adalah tanggal 13, 14, 15. Ya, yang karena temponya 1 bulan, Allah jadikan di antaranya puasa Ayyamul Bid 3 hari berturut-turut, enggak seperti 1 pekan dikasih jarak. Nah, 3 hari berturut-turut. Dan Nabi sudah menyebutkan bahwasanya di antara manfaat puasa Ayyamul Bid yudhibu waghra as-sadr, untuk menghilangkan penyakit hati termasuk hasad. Hasad enggak bisa diobatin dengan madu penyakit hati ini. Enggak bisa diobati dengan temulawak, enggak bisa diobati dengan hepatoprotektor. Tapi obatnya di antaranya apa? Puasa Ayyamul Bid. Ya, puasa Ayyamul Bid, banyak infak, banyak sedekah. Nah, untuk mengobati hati kita. Kemudian subhanallah, Anda lihat di antara manfaat puasa Ayyamul Bid, Allah jadikan puasa Ayyamul Bid
Kenapa? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, karena di tengah bulan rata-rata darah kita mendidih. Makanya bekam, syariat bekam ada pada tanggal yang terbaik 17, 19, 21 di saat darah mendidih. Ya. Ada syariat di antaranya puasa, ada bekam. Puasa untuk mengurangi apa? Sifat panas pada tubuh kita. Ya. Dengan dihilangkan unsur-unsur dalam tubuh kita. Dan bekam untuk apa? Dikeluarin juga dari darah. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Faedah yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian ada orang yang gak pernah puasa Senin Kemis, gak pernah puasa Asyura. Ya, bentar lagi Asyura nih, mau masuk nih kita. Ya, kalau bisa puasa 9-10, 9-10. Ya, kalau ada yang gak bisa 9-10, mau 10-11 silahkan. Ya, yang paling terbaik 9, 10 dan 11. Kalau nggak bisa ya 10 aja. Nah, kemudian ada puasa Syawal, ya, ada puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, puasa Daud, nggak pernah dilakukan. Ya, orang-orang semacam ini nggak pernah puasa. Makanya puasa ini sekali lagi tadi puasa sunnah semua. Dan kemudian Allah jadikan ada puasa wajib yang termasuk rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Karena jaraknya 1 tahun, Allah jadikan puasa itu 29 hari atau 30 hari berturut-turut. Nah, ini semua ada hikmah. Karena rentang waktunya 1 tahun, jadinya puasanya langsung 29 hari berturut-turut. Ini menunjukkan apa? Sayangnya Allah sama kita. Ya, Allah sayang ya kepada hambanya. Dan Rasulullah rahmatan lil alamin, ya, dia juga mengajarkan bagaimana sih puasa? Ya, Allah tidak menginginkan hambanya celaka gara-gara makanan. Makanya dibahas ilmu semacam ini. Ya, di antaranya Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Ya, karena makan minum yang berlebih-lebihan ya akan menimbulkan masalah bagi tubuh kita. Kata Asyuti, pada ayat ini ada separuh atau setengah dari kaidah ilmu kedokteran. Dan para ulama klasik menyebutkan usulu as-sihah, pondasi dari kesehatan, madaruhu al-ghidha, itu berputar-putar pada makanan. Ya. Maka konsep sehat sakit 90% kembali kepada makanan. Ayat ini Allah dalam firman-Nya sudah berwasiat. Juga Nabi SAW dalam hadisnya yang banyak sekali menunjukkan apa? Islam mengatur juga tentang apa? Sehat. Coba ajib. Nabi sudah berwasiat, "Ma mala adamiyun wi'an syarra min batan." Gak ada yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Ya. Berarti perut kita ini apa? Perut yang paling diisi dengan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, wadah dari perut kita ini tergantung dari kita. Ya, sehat sakit juga pilihan kita. Mau perut ini diisi makanan yang sehat atau mau diisi apa? Makanan yang menjadi cikal bakal racun bagi tubuh kita. Nah, ini rahimahullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi sebenarnya ada isyarat-isyarat disebutkan dalam Al-Qur'an, juga yang disebutkan dalam hadis, ya, terkait apa? Terkait kita, kesehatan kita, dan Allah tidak menginginkan sekali lagi hambanya celaka. Coba bayangin, ya, Allah juga berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka kalau merasakan lezatnya makanan seperti binatang ternak makan. Ya, bayangin binatang ternak kalau makan nggak peduli. Seperti sapi makan di savana padang rumput, ya, dia makan nggak peduli perutnya sudah besar, ya, terus dimakan, terus ngunyah terus, mau pekerjaan dia. Sedangkan umat Islam, orang yang beriman, jangan seperti ini dong, ya. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulun an'am. Ini orang-orang yang nggak beriman, cara makannya seperti ini. Lah kalau orang beriman, makannya seperti apa? Surat Al-A'raf tadi. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah Anda dan jangan berlebih-lebihan. Ini konsep dalam Islam. Juga dalam surat Abasa ayat 24.
falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka manusia hendaknya lihatlah makanan yang dia makan. Lihat makanan yang dimakan apa? Dari halal haramnya. Lihat makanan yang dimakan apa? Lihat kuantitasnya, berlebihan apa enggak. Lihat dari apa? Kombinasinya, benar apa enggak. Lihat dari apa? Lihat makan di jam-jam yang direkomendasi apa enggak. Lihat dari apa? Lihat dari sisi makanan yang dimakan pantangan apa bukan bagi diri dia. Nah, ini rahmatullah jami'an ya, yang perlu diperhatikan. Apalagi di usia 40. Ya, usia 40 ini usia yang rata-rata ibu-ibu ini rata-rata usianya paling sekitar 35, sekitar 50 rata-rata, ya. Nah, kita perlu tadabburi, Allah ciptakan diri kita dalam kondisi lemah dan akan kembali lemah. Ya. Nabi sudah bersabda, "Badal Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada." Islam itu muncul dalam kondisi asing dan nanti di akhir zaman Islam akan kembali asing. Loh kok bisa umat Islam banyak kok? Iya banyak, tapi seperti buih di lautan. Banyak tapi apa? Kebodohan merajalela. Ketika ada orang menjalankan satu sunnah Nabi, orang-orang lain mengatakan ini aliran apa lagi ini? Padahal sunnahnya Nabi. Dibilang ajaran baru, ini sudah masuk seperti apa? Kategori asing. Umat Islam sendiri merasa asing dengan sunnahnya Nabi. Ya, umat Islam sendiri merasa aneh dengan apa yang dibawa Nabi. Oh, ini ajaran ini nggak pantas diamalkan di zaman sekarang. Sudah nggak cocok lagi Al-Quran sama Sunnah di zaman sekarang. Makanya, ya sudah kembali menjadi asing. Dan subhanallah demikian. Ya, umat Islam ketika awal jumlahnya sedikit, kemudian memuncak di zaman Nabi terus. Zaman sekarang umat Islam banyak, kemudian akan turun lagi. Turun apa? Orang-orang yang betul pegang manhajnya Nabi akan semakin sedikit turun dan seterusnya. Dan subhanallah, alurnya kita juga demikian. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anak dilahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Ala tauhid. Fitrahnya apa? Atas agama Islam. Sampai kapan? Sampai bapak ibunya apa? Hatta yumajjisani au yuhawidani au yunasirani. Sampai bapak ibunya menjadikan apa? Anak Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Aslinya mereka itu alal fitrah. Demikian fitrahnya apa? Mereka itu fitrahnya sehat, jantungnya sehat, ya, pembuluh darahnya bersih, saluran kemih juga bersih, usus juga bersih, kulit bersih, mata bersih, rambut juga masya Allah. Tergantung bapak ibunya mau ngasih makan apa. Nah, mau makan halal haram, mau makan makanan yang bisa menimbulkan penyakit, ya tergantung. Sampai besarnya, sampai dia bisa makan sendiri. Nah. Ini rahmatullah jami'an, perlu kita ulas bahwasanya Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah, kemudian pada puncak kekuatan, dan kita akan kembali kepada lemah. Kita sekarang sedang di usia-usia puncaknya. Ya, sekarang di usia puncaknya. Maka di usia puncak Anda masya Allah punya harta, masya Allah, punya kesehatan, masya Allah, sudah punya pasukan dari anak, sebagiannya masya Allah nikah muda, sudah punya cucu, ya. Dan Anda miliki masya Allah, sekarang Anda betul-betul dalam keadaan puncak, fisik, harta juga masya Allah. Maka apa? Gunakan masa puncak ini untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Waktu gunakan untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena waktu kita akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Dan nanti ya kita akan ditanya tentang kenikmatan, termasuk apa? Nikmat sehat akan ditanya. Makanya Nabi bersabda dalam hadits Al-Qudsi, "Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid." Nanti akan ditanya, bukankah telah aku jadikan bagi kalian semua tubuh yang sehat? Ini hukum asalnya sehat. Yang bikin sakit apa? Kita melalui makanan kita. Kita melalui lifestyle kita yang enggak baik. Kebiasaan Nabi tidur di awal malam, sekarang gara-gara gadget minta izin me time sampai jam 11, jam 12. Ya. Kemudian subhanallah dari lifestyle-nya apa? Lifestyle dia diantaranya
gaya hidup dari makanan, istirahatnya dan lain sebagainya yang sudah nggak baik, kitalah yang menjerumuskan diri kita kepada malapetaka. Ini yang perlu difahami rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kalau kita lihat pula, ya, kita lihat bahwasanya kita dicipta dalam kondisi lemah sekali lagi, ya, dalam kondisi lemah. Kita ingin sampaikan materi ini untuk apa? Pertama, mentadabburi. Mentadabburi apa? Kuasanya Allah. Kedua apa? Ingin mentadabburi. Kalau kita tahu kondisi kita lemah, ya, kondisi kita lemah, berarti apa? Jangan ditambah lemah. Nah, kalau kita dalam kondisi sehat, waktu luang gunakan untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Kenapa? Sehat akan ditanya, ya. Kemudian harta kita juga akan ditanya, ya. Kemudian juga pakaian kita yang kita pakai akan diminta tanggung jawab. Nah, kita akan juga dimintai tanggung jawab dari sekian banyak masalah. Nah, yang perlu kita fahami pertama, ya, untuk memahami konsep siapa sih diri kita, karena sebagaimana wasiat Ibnu Qayyim, a'rif nafsak ta'rif rabbak. Ketahuilah diri Anda, niscaya Anda akan apa? Mengetahui siapa Allah. Ketahuilah lemahnya diri kita, sehingga kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kita ingin sehat bukan murni karena usaha kita. Tetapi tetap kita sehat butuh apa? Butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang sehat, Masya Allah, pola makan sehat, olahraganya juga Masya Allah, ternyata Allah takdirkan dia wafat dalam keadaan muda. Nah, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, yang perlu kita tadabburi yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Ya. Dan kita dicipta dari apa? Ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan keturunan dari apa? Dari air yang keluar, yaitu dari apa? Dari keturunan tersebut keluar dari apa? Dari air yang nanti akan bertemu, yaitu sperma atau ovum dengan sperma berjumpa sampai jadi keturunan. Dan syahidnya di sini mimma'im mahin, dari air yang hina. Ini kita dicipta pertamanya airnya hina, ya, yaitu apa? Air mani, ya, air mani yang dia apa? Dia sendiri, air mani sendiri itu apa? Nutfah dha'ifah raqiqah. Dia termasuk apa? Yaitu cairan mani yang lemah lagi encer, ya, hina. Dan ketika sudah keluar, pasangan permisi, pasangan suami istri juga demikian, sama-sama lemah, loyo semua. Ya, juga demikian untuk jadi proses berjumpanya ovum dan sperma juga demikian, butuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lemah. Ya, seandainya permisi akramukumullah, ya, sperma disebutkan Nabi SAW ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi, bagaimana tentang air maninya laki-laki dan air maninya perempuan? Kemudian kata Nabi apa? Ma'ur rajuli abyad ghalib. Air maninya laki-laki itu putih dan kental. Ini Nabi nyebutin, disebutkan oleh Asyuti dalam At-Tibbun Nabawi dengan sanad yang sahih. Ya, maka asalnya kalau air mani terlalu encer, air mani bukan berwarna putih, agak kemerahan, kekuningan, terlalu kuning, maka apa? Ini termasuk gak sehat, yang nampak dari kasat mata, ya, tanpa harus pemeriksaan apa? Hormon atau laboratorium. Lihat dari berapa ekornya, lihat dari sehat gaknya sperma, itu apa? Melalui teknologi yang canggih. Adapun dari kasat mata Nabi sebutkan apa? Abyad ghalib, putih dan kental. Nah, kemudian Nabi juga melanjutkan dalam riwayat yang lainnya dengan sanad yang sahih juga hasan. Kata Nabi SAW, wa minha al-idham wal asab. Dari sperma laki-laki nanti akan menjadi apa? Tulang dan saraf.
Bayangin, tulang dan saraf, gak heran dari mani sampai jadi seorang suami laki-laki apa? Jadi tulang punggung nanti. Tulang punggung keluarga. Apa? Mani sudah cikal bakal apa? Saraf dan tulang. Yang mana saraf termasuk alat gerak aktif. Ya. Subhanallah, Allah ciptakan cikal bakal saraf dan tulang dari apa? Maninya laki-laki. Bayangin. Kemudian wa ma'ul mar'ati, adapun airnya wanita atau maninya wanita, disebutkan Nabi raqiqatun safra. Dia itu encer dan dia itu apa? Warnanya kekuningan. Dalam riwayat yang lainnya kemerahan. Ini disebutkan Nabi, wa minha, dari airnya wanita ini apa? Al-lahm wad-dam, akan menjadi cikal bakal daging dan darah. Makanya kalau wanita marah, mereka marah kepada suami, ini anak darah dagingku. Nah. Wah, subhanallah, dengan hadis-hadis ini orang Yahudi sebagiannya apa? Berkata apa? Asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam setelah dijelaskan tentang apa? Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran yang disebutkan Nabi SAW. Nah, wa ini rahmatullah ya. Wah, kemudian untuk berjumpanya pun juga demikian. Ya, mereka sangat lemah. Kalau nggak dengan izin Allah nggak akan berjumpa sel sperma dan ovum. Permisi, ketika katakan sedang apa melakukan ritual atau hubungan intim misalkan, permisi akramakumullah, ya, kemudian terjadi hubungan intim, keluar sperma, ketika masih di alat vital kaum wanita pun misalkan ada keputihan. Ya, cairan keputihan ini akan menghambat jalurnya larinya sperma. Sehingga bisa jadi sperma sudah mati di alat vital. Bisa jadi sperma sudah kekuatannya sudah berkurang di alat vital, ketika masuk ke rahim yang jaraknya 18 cm untuk menuju tuba falopi, ya, berenangnya sudah lemah, belum sampai tuba falopi sudah mundur duluan. Kenapa? Sudah gak punya kekuatan. Ini sperma juga lemah. Belum lagi ketika kelembapan yang ada yang sifatnya asam di alat vital kaum wanita meracuni sel sperma, jadi gak hamil. Menunjukkan apa? Untuk hamil butuh izin Allah, gak bisa menyombongkan diri. Saya dari keturunan yang banyak anak, gak bisa nyombongin diri, tetap butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah, ajib berapa banyak orang yang gak punya anak, ya, berusaha dengan sekian banyak usaha, inseminasi gagal, juga nggak dianjurin oleh para ulama inseminasi. Ya, subhanallah, pakai cara minum, konsumsi obat hormon yang mahal, gagal. Yang sebaliknya ada yang keturunan subur, tapi kufur nikmat, nikah tapi syaratnya child free, nggak ingin punya anak. Ini kufur nikmat nih. Nah, subhanallah, alhasil semua atas izin Allah. Berjumpanya sperma untuk ketemu ovum saja, ya, itu juga butuh izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah yang mentakdirkan. Ketika ternyata sudah berjumpa di tuba falopi, subhanallah, ajibnya hanya satu sel sperma yang masuk, kemudian ovum melindungi dirinya. Kemudian di ovarium ada namanya corpus luteum, dialah yang mengatur dinding rahim tebal dan tipisnya. Ketika dinding rahim tipis, keluar dari corpus luteum tadi, dinding rahim ternyata tipis. Kenapa? Karena corpus luteum ini sudah kacau, sehingga nggak menghasilkan dengan normal. Jadi dinding rahim tipis, ovum yang kemudian jadi zigot, nempel di dinding rahim dalam keadaan tipis, terjadi keguguran. Sebaliknya kalau berlebihan, dinding rahim terlalu tebal, ya, akhirnya nggak bisa hamil juga. Subhanallah, ajib. Makanya paling enak di tengah-tengah. Untuk bisa tetap di tengah-tengah, dijaga tuh makanan. Karena penyebab masalah ini dari dua sumber, hormon yang kacau dan darah yang kental. Darahnya adalah nutrisi untuk semua sel-sel kita. Hormon kacau. Dua-dua ini kembali kepada satu sebab. Sebabnya yaitu pola makan. Sekali lagi kembali kepada makanan. Wa inna rahmatullah, kembali kita dicipta dalam keadaan lemah, dari air yang hina. Dari air yang hina. Makanya kalau ada orang mandul, ya, permisi, lama nggak punya anak, sebenarnya caranya demi Allah sangat mudah sekali. Ya, bagi mereka yang lama nggak punya anak, jangan dibikin susah. Ya, asalnya Allah jadikan kita itu sehat al-afiah. Kalau lama nggak punya anak, kita lah yang menjerumuskan diri kita. Ketika yang wanita masih perawan, yang laki-laki masih perjaka, sama-sama makan ngaco.
Ketika sudah nikah ternyata kacaulah hormon, kacaulah ya darah. Sehingga apa? Yang disebutkan ada Asyuti rahimahullah taala, sperma, sel mani laki-laki dan mani perempuan, sperma dan ovum, sehat enggaknya itu tergantung dari darah. Syuf ajib. Ini para ulama klasik nyebutin. Kalau darah kotor, dedimernya tinggi, ya, maka apa? Kemudian bagaimana akan menghasilkan sperma dan ovum yang sehat. Nah, Masya Allah. Ini ulama-ulama klasik apa? Mereka sudah membahas. Mereka nggak ingin diantaranya umat Islam ini keturunannya sedikit karena mandul atau sedikit karena teracuni pemikiran mereka, nggak ingin punya anak, pengennya punya boneka saja. Nah ini rahimahumullah jami'an. Ya, mereka apa? Nabi sudah menyampaikan, ya, tazawwaju al-wadud wal-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahlah dengan wanita yang al-wadud, wanita yang sayang sama suami. Ingat ibu-ibu, ini wasiat dari Nabi. Asalnya Anda nikah, Anda pasti menginginkan, saya nanti pengen setia sama suami saya. Berjalan berapa tahun, wadudnya mulai hilang, sayangnya mulai hilang. Hati-hati ya. Nah, al-walud, walud itu apa? Punya banyak anak. Jadi ini anjuran dari Nabi, nikahlah sama wanita yang sayang sama suami, juga apa? Banyak anak. Dan aku bangga dengan umatku yang banyak. Nah, ini apa diantaranya diajari. Asalnya kita ini apa? Enggak mandul. Nah, asalnya kita itu punya banyak keturunan. Yang bikin kita enggak punya banyak keturunan sebabnya diantaranya apa? Kesuburan kita terganggu. Berikutnya sebabnya apa? Psikis kita yang terganggu. Enggak pengen punya anak, juga lemahnya tawakal. Takut ngasih makan anak-anak, enggak bisa ngasih makan. Nah, nasallallahu afiyah. Ini yang perlu diperhatikan. Maka yang simpel jangan dibikin susah. Ya, sehat itu mudah, sehat itu murah. Kalau apa? Kita tahu caranya. Nah, Anda yang bukan punya masalah kesehatan, masalah kewanitaan, misalkan contoh keputihan, misal permisi. Keputihan, masya Allah pakai obat, katakan seperti obat di rumah sakit kasih nistatin, berendam. Kalau pakai herbal, pakai daun sirih, rebus, terus taruh di ember, direndam, sembuh dengan izin Allah. Ya, sembuh sampai kapan? Sampai efek obat itu habis. Kenapa? Karena akan kembali lagi keputihan jika terjadi apa? Pola makan masih gak benar. Karena makananlah yang menjadikan sumber malapetaka. Ketika hakikat penyebab masih masuk di dalam mulut kita, kita berobat dengan masalah kesehatan kita yang ada, dari sakit mah, ya, dari juga keputihan, misalkan dari vertigo, migrain, berobat. Nah, berobat dia sembuh dengan izin Allah. Sampai kapan? Sampai efek obat itu habis. Kenapa demikian? Karena hakikat penyebab dari mulut tetap masuk, maka akan berulang kasus penyakit seperti sebelumnya. Gak ada ceritanya saya berobat nanti sembuh total, ya. Tapi apa? Penyebabnya masih dikonsumsi. Nah, saya mau konsumsi obat yang gak akan keputihan lagi seumur hidup. Gak ada ceritanya. Makan masih tetap. Nah, maka akan kembali lagi. Nah, ini rahimahullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah kita bahas tentang mani laki, mani perempuan, dicipta dari air yang hina, ya. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Mu'minun, ya. Dari surat Al-Mu'minun dari ayat 12, ya. Dari ayat 12 sampai 14 untuk kita jadikan sebagai bahan tadabbur, ya. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ya, dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Dari saripatinya tanah. Siapa? Ini Adam. Berlaku untuk apa? Adam alaihissalam dicipta dari tanah. Ya. Adapun setelah itu, ya, setelah dicipta Adam dan Hawa, kita dicipta apa? Ya, Adam dan Hawa dicipta dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Nah, dan demikian kita sadari, ya, ini dari Nabi SAW. Ya, kaum wanita harus menyadari bahwasanya mereka dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan kaum laki-laki harus menyadari mereka menikmati pasangan hidupnya dari kaum wanita dalam keadaan bengkok. Maka ketika jadi laki-laki nggak boleh jadi baperan. Ketika wanita yang bengkok ini mengucapkan ucapan atau perilaku tertentu, laki-laki harus sadar dia menikmati pasangan hidupnya dalam keadaan bengkok, itu harus sadar. Sehingga apa? Tidak mudah mengatakan kata cerai. Nah, dan subhanallah wanita dicipta dari tulang rusuk, ya.
Dan kata Rasulullah, tulang rusuk yang paling keras adalah yang paling atas, clavicular. Ini tulang rusuk bengkok. Menunjukkan apa? Wanita itu ada yang biasa, ada yang lebih keras, ada yang sangat keras. Ya. Tapi kita bersyukur kepada Allah, wanita hanya dari tulang rusuk walaupun paling atas clavicular. Alhamdulillah Allah nggak ciptakan kaum wanita dari tulang betis. Ya. Ini bahaya nih. Nah, ini perlu kita tadabburi. Ya. Ini manusia dicipta pertama Adam alaihissalam dicipta langsung dengan tangan kanannya Allah. Ya, bahwasanya apa? Nabi Adam alaihissalam langsung dicipta dengan tangan kanannya Allah. Yang disebutkan dalam hadis ada 3 hal yang langsung dilakukan, dikerjakan dengan tangannya Allah. Di antaranya apa? Penciptaan Nabi Adam. Kemudian apa? Taurat, kitab Taurat ditulis langsung dengan tangannya Allah, tangan kanannya Allah. Dan juga apa? Tanaman-tanaman di surga Aden langsung ditanam oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam alaihissalam ketika roh dimasukkan, ya, ketika roh dimasukkan disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, waktu itu apa? Nabi Adam alaihissalam dimasukkan rohnya apa? Dari kepala, kemudian tangannya dan masuk ke matanya Nabi Adam kemudian terbuka, ya, kemudian Nabi Adam tergesa-gesa, ya, makanya apa? Ajula. Nabi Adam aja modelnya suka tergesa-gesa, dan ini fitrahnya manusia, suka apa? Suka tergesa-gesa. Padahal rohnya belum mengalir kepada kakinya, sehingga Nabi Adam pengen keburu berdiri dan akhirnya jatuh. Nah, dan ketika roh dimasukkan Nabi Adam, pertama kali yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam adalah bersin. Ya, yang diucapkan ketika bersin apa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Adapun syariat Nabi, alhamdulillah terus apa? Dibalas yarhamakallah. Ya, kemudian balas lagi apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Di musim pandemi bersin kabur. Ya. Gak ada yang ngucapin alhamdulillah yarhamakallah. Dan semua lirik-lirik siapa yang bersin. Nah, ini rahmatullah jami'an. Fa ini Nabi Adam alaihissalam dicipta dari tanah. Adapun setelah Nabi Adam, setelah terjadi proses hubungan intim antara Nabi Adam dan Hawa, baru dicipta dari apa? Dari mani, dari air yang hina. Dari air yang hina. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan, ya, nutfah, bagi dia nutfah yaitu cairan sperma tadi, mani tadi, fi qararin makin. Di mana? Di rahim. Ya. Yang mereka berjumpa di tubuh falopi, kemudian turun di rahim. Sigot tadi turun di rahim dan nempel di rahim. Ya, tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Setelah itu kami jadikan sperma, mani laki mani perempuan tadi 'alaqah. 'Alaqah itu apa? Gumpalan darah. Ya, fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Setelah jadi gumpalan darah akan menjadi gumpalan daging. Ini Allah menyebutkan prosesnya. Sampai akhirnya orang-orang non-muslim dari kalangan Yahudi masuk Islam mendengar hadis tadi dan ayat seperti ini. Tadi disebutkan air maninya laki-laki apa? Bentuknya apa? Abyad ghalid, putih dan kental. Nah, kemudian akan jadi cikal bakal apa? Tulang dan saraf. Adapun maninya wanita apa tadi? Encer dan kekuningan. Akan jadi cikal bakal apa? Masya Allah, itu hafalin. Ini hadis Nabi. Ya, ini hadis Nabi. Ya, dengan sanad yang sahih. Dan kemudian dari mani akan menjadi gumpalan darah, berikutnya menjadi gumpalan daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Dan dari gumpalan daging itu kami jadikan tulang. Kami jadikan tulang. Fa kasawna al-'idhama lahma. Kemudian tulang tadi kami bungkus dengan apa? Daging atau otot. Ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian sampai dijadikan sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Dia yang menciptakan sebaik-baik ciptaannya. Makanya Allah juga berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa? Surat Atin ayat keempat. Ya, sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, ya, juga Imam As-Sa'di, ya, dia menyebutkan sebaik-baik ciptaan yaitu apa? Sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Masya Allah.
anatomi kenapa jantung bentuknya seperti itu, diletakkan sebelah kiri, kenapa kita tidurnya miring ke kanan, kenapa nggak tidur miring kiri, ya, kenapa lambung bentuknya seperti huruf J, kenapa huruf J turun ke bawah, mencong dikit ke kiri, kemudian ke kanan lagi, kenapa tidurnya juga harus miring ke kanan, nggak miring ke kiri, ya, kenapa Allah jadikan ginjal 2, kenapa nggak 1 aja, ya. Kalau paru 2, ginjal 2, kenapa nggak jadi ginjal-ginjal, nggak kayak paru-paru, gitu kan? Nah ini rahimahumullah jami'an, Allah ciptakan semua dengan anatomi dan fisiologi yang sangat sempurna. Nah, mata saja ribuan sel ada di mata. Mata saja ajib, mata itu nggak kayak organ yang lainnya loh ya. Mata kalau kedinginan nggak perlu pakai jaket, ya. Mata kalau kena debu nggak perlu pakai vakum atau sapu, ya. Mata kalau kena panas nggak perlu pakai AC, ya. Mata kalau ada debu keluar airnya untuk bersihin. Mata kalau lagi sedih langsung otomatis keluar airnya. Masya Allah. Mata kalau nyelam nggak pakai kacamata tetap bisa. Subhanallah. Makanya mata ini gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Jangan digunakan untuk melihat yang maksiat, ya. Mata sibuk melihat drakor. Subhanallah. Nah, jadinya pengennya istrinya, suaminya kayak apa? Drakor-drakor, disuruh putih suaminya. Kemudian alhamdulillah jami'an, yang berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ya, lemah tadi dari mani yang hina, lemah. Hubungan intim tadi juga gitu. Sperma ketemu mani ketemu apa? Mani laki, mani perempuan, ya. Sperma ketemu ovum juga lemah. Butuh izin dari Allah, ya. Prosesnya juga apa? Manusia lemah. Ya, setelah bikin pun lemah, loyo semua. Ya, menunjukkan apa? Mereka semua dicipta dalam keadaan lemah, ya. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di dha'fin, dan setelah lemah Allah jadikan kekuatan. Setelah jadi mani, kemudian mani ketemu, kemudian apa? Jadi zigot, kemudian embrio, kemudian besar, jadi janin, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, melalui proses. Ketika lahir, bulan pertama nggak bisa ngelihat warna kecuali warna hitam putih dari si anak ini, ya. Bulan ketiga, ya, mulai kedua, ketiga, mulai melihat 3 warna, terus pelan. Sarafnya juga lemah. Makanya seperti Ibnu Abbas mengatakan, sunat khitan yang terbaik adalah di usia 7 hari. Ya, justru itu apa? Menunjukkan rahmanya kita kepada sang bayi. Keliru kalau kita mengatakan kasihan masih baby, nanti aja ketika 7 tahun baru dikhitan. Salah. Ketika 7 tahun justru dia tambah sakit. 1. Kedua, dia akan kasih syarat pada orang tuanya. Ya, saya mau dikhitan tapi syaratnya beliin remote control. Nah, wah, ini subhanallah, yang pertama, sunat di usia 7 hari hikmahnya banyak. Pertama, sarafnya belum sempurna. Jadi pernah kita mengkhitan baby tanpa pakai bius pada anak umur 7 hari. Kenapa? Karena sarafnya belum sempurna. Langsung aja tarik, potong, selesai. Gak perlu dibius, ya. Gak perlu dibius. Kenapa? Karena sarafnya belum sempurna. Si baby nangis bukan karena tindakan khitan, dipegang sama apa? Dokter atau perawatnya yang nyunat, ya. Dia bisa jadi pegangan dia yang dipegang ini bukan tangan bapaknya ini. Ini bukan aroma bapak ibunya. Nah, sesuatu yang asing yang megang dia. Nah, apa? Sarafnya belum sempurna. Maka saat itu apa? Khitan yang terbaik di usia 7 hari dengan syarat anaknya tidak obesitas. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman dokter spesialis anak. Jika anak obesitas dikhitan usia 7 hari dalam keadaan perutnya, lemaknya numpuk, setelah dikhitan nanti lemaknya akan maju lagi, akan nutup lagi. Ya, kalau nggak obesitas dianjurin usia 7 hari ini. Kemudian kedua apa? Perdarahannya nggak banyak. Ketiga apa? Lukanya cepat sembuh. Ya, kemudian tadi apa? Nyeri nggak terlalu dirasakan. Kemudian apa? Nggak banyak syarat bagi Anda. Ya, enak dah.
Nah, dan subhanallah sembuh 2 hari 3 hari udah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang demikian makanya apa? Diciptakan dari lemah kemudian jadi kuat, ya. Ya, wa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah dijadikan kuat, nanti apa? Akan menjadi apa? Kakek nenek, lemah lagi. Ya, kakek nenek atau lemah lagi. Makanya subhanallah, kita ketika kecil dirawat sama bapak ibu kita. Ya, dipermisi, dicebokin, disuapin, disusuin, ya, sampai jadi kuat, ya. Berikutnya ketika kita usia besar, usia 40 tahun, ganti bapak ibu kita yang kita rawat. Tapi ajibnya, ya, banyak di antara manusia kalau sudah bapak ibunya lemah, jarang mereka nyuapin bapak ibunya. Jarang mereka bisa nyebokin orang tuanya. Jarang yang mau. Nah, wah ini ketimpangan kita, nasallahu afiyah. Kemudian makanya disebutkan dalam surat Al-Ahqaf sebagai penutup ayat yang ke-15. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan kami wasiatkan, wassa di sini apa? Amara wa aujaba. Artinya apa? Allah perintah dan Allah wajibkan. Ya, wa wassaynal insana, kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, agar kepada orang tuanya berbuat baik. Yang mana apa? Hamalatu ummuhu kurha. Yang mana ibunya hamil ketika dia di dalam perutnya dalam keadaan ibunya capek, lelah, wa wada'athu kurha, dan ketika melahirkan juga dalam keadaan lelah, capek, kesakitan. Ini si ibu apa? Diingetin sama Allah. Makanya apa? Ini Allah perintahkan untuk berbuat baik. Kemudian apa? Allah ingetin kita bagaimana perjuangan si ibu ketika hamil, ketika melahirkan. Sebagaimana datang dalam riwayat Abdullah bin Umar, ketika ada seorang lelaki yang menggendong ibunya ketika tawaf di Ka'bah. Digendong terus tuh ibunya. Kemudian lelaki ini mendatangi Abdullah bin Umar. Dia mengira bahwasanya dia sudah bisa membalas kebaikan ibunya. Apa kata Abdullah bin Umar? Sekali-kali kamu tidak akan bisa membalas kebaikan ibu kamu. Ya, rasa sakit yang dia rasakan ketika dia melahirkan seperti 20 tulang kamu yang patah sekaligus, sangat sakit. Nah, kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Diingetin lagi sama Allah ketiga kalinya. Hamil, lahir, diingetin sama Allah apa? Masih nyusuin sampai nyape itu apa? Butuh 30 bulan. Ya, hamilnya sampai nyape, ya, hamluhu wa fisaluhu, hamil sampai menyape itu apa? 30 bulan. Betul-betul waktu yang panjang. Hatta idza balagha asyuddahu, sampai ketika berjalan proses dari baby, balita, bawah 10 tahun, kemudian sweet 17, kemudian sampai umur berikutnya, sampai hatta idza balagha asyuddah. Kalau sampai pada umur asyuddah, kata Ibnu Abbas, asyuddah apa? Yaitu umur 33 tahun. Yaitu umur kuat-kuatnya manusia. Makanya kekuatan mau dipakai untuk apa? Mau banyak kelayapan gak jelas, banyak trekking, banyak traveling, banyak touring, ya, banyak masya Allah, gak jelas, gak dinilai ibadah, hati-hati. Nah, mau punya harta mau dipakai apa? Untuk perkara yang haram atau taat? Kekuatannya mau dipakai apa kekuatan ini? Untuk mendolimi orang lain, ya, untuk nyiksa orang lain, untuk memperbudak orang lain, ya, atau apa yang untuk kita akan lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha ashudda wa balagha 40 sanatan. Dan waw di sini wa balagha. Waw di sini namanya apa? Waw yang memberikan makna yufidu mughayyarah. Ada memberikan makna perubahan dari kondisi umur 33 sampai 40 tahun. Usia 33 sampai 40 tahun, dan usia di sini adalah usia hijriyah, bukan usia masehi kita, ya, usia hijriyah. Nah, apa berikutnya apa? Ada perubahan 33 ke 40. Wa balagha 40 sanatan. Di sini sebagai isyarat ulama menyebutkan di antaranya, kalau kita sudah sampai usia seperti ini, jangan lagi lalaikan birrul walidain kita. Manfaatkan sisa umur orang tua kita untuk menghapus dosa besar kita, kata Imam Ahmad. Ya, manfaatin. Masya Allah tinggal di daerah Jabodetabek,
bapak ibunya ditengok hanya setahun sekali. Jangan. Kalau bisa sebulan sekali, sebulan sekali. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau nggak bisa sering-sering pulang, ya minimalnya 3 hari sekali telepon orang tua Anda. Ya, ada pada harta kita, ada harta orang tua kita. Kirimin duit juga, masalah untuk mereka. Nah, datangi juga mereka. Terkadang orang tua nggak terlalu butuh duit. Mereka lebih butuh kalau kita tengok, kita kunjungin. Kemudian kalau sudah sampai umur 40 tahun, di sini kesempurnaan terjadi. Ya, ada orang yang mengatakan, di antaranya teori yang mengatakan bahwasanya proses tumbuh kembang manusia berhenti di usia 23-24 tahun. Ada seorang profesor wanita non muslim, ya, dia ini meneliti, ternyata teori ini dibantah. Dia ahli radiologi yang dia biasa melakukan CT scan dan MRI. Dia meneliti, ternyata usia tumbuh kembang manusia berhenti di usia 40 tahun, bukan 23-24 tahun. Kenapa? Ternyata dari semua organ ini masih ada satu organ yang belum sempurna, yaitu apa? Otak depan kita. Ya, otak depan kita, ya, yang bagian depan kita, otak bagian depan ini ternyata betul-betul menutup di usia 40 tahun. Makanya proses tumbuh kembang juga berhenti di usia 40 tahun. Yang mana otak depan ini kalau dilakukan MRI warnanya orange, kuning. Ya, ketika sudah masuk 40 tahun baru tertutup. Saat itulah ternyata otak bagian depan yang mengatur apa? Bijak enggaknya seseorang. Dia akan menjadi manusia yang lebih bijak. Dia akan menjadi manusia yang lebih sabar. Dia akan menjadi manusia yang berdada lebar. Dia akan menjadi manusia yang banyak berpikir, ya, di usia apa? Ketika otak depan tertutup. Nah, subhanallah, makanya Nabi SAW juga diutus usia 40 tahun. Dan banyak tokoh-tokoh Islam, ya, banyak pejuang-pejuang yang mereka jaya ketika apa? Menginjak usia 40 tahun. Nah, rahimahullah di antara rahasianya. Juga mungkin dilihat ada di antaranya para dai-dai yang usia 40 tahun juga demikian. Akan ada dapati dakwahnya lebih hikmah, ya, dakwahnya lebih dewasa, lebih lembut, ya, sabar dengan fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Ternyata apa? Ini usia-usia yang masya Allah ajaib. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Di usia 40 tahun kebiasaan para ahli Madinah di waktu itu kalau masuk usia 40 tahun menghabiskan umurnya di masjid-masjid. Ya, bukan 40 tahun sibuk dunia, bukan 40 tahun sibuk kelayapan, bukan 40 tahun sibuk shopping, sibuk nge-mall, bukan 40 tahun sibuk masalah urusan rumah tangga, tengkar gak selesai-selesai. Bukan saatnya. Saatnya Anda sekarang suami istri apa? Gimana bareng masuk apa? Masuk surga rame-rame sekeluarga, ya. Biar keluarga ini tenang, konsen ke ibadah, gak sibuk dengan urusan rumah tangga, sibuk dengan urusan bisnis, ya. Fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian Allah sebutkan di sini, ya, ketika sudah usia 40 tahun, makanya Allah mengajarkan doa kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini hafalin doa. Bukan hanya ketika masuk usia 40 tahun doa sekali selesai. Bukan, banyak-banyak doa ini. Nah, apa artinya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, ya, jadikan aku, berikan aku kemudahan untuk mensyukuri nikmatmu ya Allah. Menunjukkan apa? Sebelum usia ini kita banyak kufur nikmat. Sebelum usia-usia ini kita apa? Banyak mengharapkan orang tua baik sama kita. Ya, kita masih dimanjain sama orang tua. Ya, harusnya apa? Kita mensyukuri nikmat Allah dari apa? Adanya orang tua kita yang baik. Ya, mensyukuri nikmat dari apa? Pekerjaan kita yang ada. Kalau Anda melihat orang yang dunianya lebih baik daripada Anda, apa? Lihat yang di atas sama di bawah. Lihat yang di bawah. Undur ila ma tahtikum wa la tandur ila ma fawqakum. Lihat yang di bawah, jangan lihat di atas. Biar tetap qanaah, syukuri yang ada. Tapi kalau Anda melihat musibah,
Anda tertimpa musibah, ya, Anda dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, lihatlah yang di atas, jangan lihat di bawah. Lihatlah orang dan musibahnya lebih besar daripada kita. Sehingga apa? Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, usia seperti ini apa? Harus banyak-banyak bersyukur. Jangan lagi kufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, ketika di usia-usia 40 tahun ke atas mulai muncul penyakit-penyakit. Yang tadinya Masya Allah gak ada asam urat, mulai muncul banyak asam urat. Ya, kenapa? Pencernaan sudah melemah. Yang tadinya apa, kita kuwah menjadi du'uf, mulai lemah lagi. Yang tadinya punya kekuatan, sweet 17, Masya Allah, makan kebal, makan jeroan kebal, makan lidah kebal, ya, makan ceker ayam kebal, ya, makan melinjo kebal, makan kacang kebal. Ketika 40 tahun ke atas, makan dikit, ya Allah, udah bengkak kakiku. Kakinya Rasulullah, ya, sholat malam yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, kakinya sampai bengkak, sampai kata Aisyah, ya Rasulullah, kamu sudah dijamin masuk surga, masih sholat sampai bengkak-bengkak. Ya Aisyah, apa aku gak boleh jadi seorang hamba yang selalu bersyukur sama Allah? Lah kita orang di zaman sekarang sholat malamnya pendek, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sudah bengkak duluan. Ya, kenapa? Karena makanan yang dikonsumsi. Ya, ini perlu ditadabburi rahimakumullah jami'an. Ya, maka usia-usia yang seperti ini apa? Usia kita harus lebih apa? Lebih ekstrim lagi untuk menjaga apa, kesehatan kita. Kenapa? Pencernaan sudah berkurang fungsinya, jantung sudah berkurang, peredaran darah yang tadinya bersih sekarang sudah mulai kotor, usus yang tadi warnanya putih sekarang sudah warnanya coklat, ya, yang tadi Masya Allah saluran kemih bersih sekarang sudah agak keluar putih-putih, ada kapur-kapurnya, Subhanallah. Yang tadinya kulitnya kencang sekarang sudah kulitnya sudah mulai kering dan keriput. Nah, Subhanallah, yang jalan ya, yang tadinya ngangkat benda berat kuat sekarang kok kerasa sakit, harus bayar orang. Nah, Subhanallah, apa? Sudah mulai berfungsi. Usia 40 tahun, Subhanallah, ya, rata-rata mata sudah plus, harus pakai kacamata. Nah, ini semua sudah berkurang. Kalau sudah tahu berkurang, kalau ingin lebih awet, ya, sebagai wujud kita mengambil sebab umur di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Kita ambil sebab. Di antaranya apa? Ini jaga pola makan. Lifestyle juga dijaga, olahraga dijaga, kemudian istirahatnya dijaga, makanannya juga dijaga. Nah, maka kita apa? Mengambil sebab yang tentunya lebih strength, lebih wajar di usia-usia kita seperti ini. Ya, Subhanallah, usia sudah 40 tahun ke atas, masih aja merasa dirinya sweet 17. Makan semua, nggak peduli. Udah makan, Pak makan, Bu makan. Nah, tahu-tahunya kolesterol sudah 350. Ya. Tahunya asam urat sudah 14. Nah, naudzubillah. Baik, rahimahumullah jami'an. Kemudian apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, ya, dan atas apa adanya dari orang tua kita ini, wa an a'mala salihan tardha, dan untuk apa? Untuk aku bisa beramal dengan amalan soleh yang kau ridhoi. Menunjukkan apa? Sebelum usia-usia ini kita banyak melakukan amalan-amalan yang mungkin gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amalan beramal tapi kadang ada riaknya, banyak riaknya. Beramal mungkin amalan yang tidak diajarkan Nabi. Ketika usia ini, nih, gak ada waktu untuk kita riak. Sudah usia 40 tahun, gak usah mikir pencitraan, ya, gak usah mikir riak, mau mikir haki-haki, ya. Ini hak cipta kita. Nah, sudah maksiat mau distempel hak cipta dia. Nah, gak usah pikir apa? Pikir nih ibadah untuk Allah semata. Nah, kemudian apa? Yang berikutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah aku ya Allah, ya, terhadap apa? Keluargaku, keturunanku. Nah, biar terus baik kita, anak kita, cucu kita ikut baik. Kemudian inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin, dan aku ya Allah bertobat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang Islam. Menunjukkan apa? Nih, saatnya kita banyak-banyak tobat di usia kayak gini, usia 40. Tobat ada dua, taubatun amah wa taubatun khasah. Taubatun amah, kita tobat setiap hari dari semua dosa kita, kecilnya ataupun besarnya, sengaja ataupun tidak, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ngomong, ya,
Ngomong ini kadang nggak kerasa kalau ngomongnya nyakitin saudara-saudari kita. Tobat sama Allah. Ya, kadang kita ngelihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita nggak ngerasa. Tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ada pun taubatun khasah, yaitu tobat dari salah satu dosa besar yang dia lakukan pada waktu itu. Dia bertobat dari makan uang haram, dari zina, dari minum khamr misalkan. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran yang terakhir sekali lagi di usia 40 tahun, jaga iman kita, jaga makanan kita. Ya, iman kita juga dijaga. Ini kita harusnya siap-siap nih. Ya, siap-siap apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa doa sama Allah, ya Allah jangan wafatkan saya kecuali Engkau wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Jangan wafatkan saya ya Allah kecuali Engkau bebaskan hamba dari azab kubur. Jangan wafatkan saya ya Allah kecuali Engkau selamatkan hamba di padang mahsyar, dan Kau selamatkan hamba dari siratal mustaqim dan dari siksa neraka. Wah, demikian. Jangan subhanallah ada masalah rumah tangga, masalah pendapatan berkurang, sudah ngayal ingin mati, ya Allah matikan saya aja ya Allah. Saya sudah kuat hidup dunia ini ya Allah. Ya. Jangan jadi putus asa. Kalau memang terpaksa harus berdoa, doa sama Allah. Allahumma ahyini in kana al-haya khairun li. Ya Allah, hidupkan aku jikalau kehidupan ini baik untukku. Wa tawaffani in kana al-wafa khairun li. Dan wafatkan aku jikalau wafat itu baik untukku. Ya. Wah, subhanallah, Rasulullah SAW sebelum wafatnya, karena apa? Dampak dari efek racun 3 tahun sebelumnya, setelah makan daging kambing, paha kambing sudah diracuni, 3 tahun kemudian Rasulullah hendak wafat, sampai Rasulullah di pangkuan Aisyah berkata, ya Aisyah, inna adhari taqatta'at. Ya Aisyah, pembuluh darah aortaku sudah pecah. Ya, ntar lagi akan wafat Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril turun menawarkan kepada Rasulullah tawaran dari Allah, ya, ingin ditambah umurnya atau ingin berjumpa dengan Allah. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Ya, Rasulullah lebih memilih berjumpa dengan Allah. Kalau malaikat Jibril datang kepada kita menawarkan 2 tawaran ini, kira-kira kita pilih yang mana? Pilih tambah umur, ya. Kenapa? Karena kita nggak dijamin masuk surga. Oleh karena itu apa? Kesehatan yang Anda dapat dengan Anda menjaganya untuk apa? Untuk istiqamah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Umur kita tambah panjang, umur di sisi Allah, tapi kita ngambil sebab. Biar umur panjang, ibadah juga banyak, juga apa? Kita nggak sakit-sakitan, sehingga istiqamah ibadah. Bisa ikut kajian, bisa sholat malam, bisa ziarah, bisa silaturahmi, ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Nasallahu afiyah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mungkin ada sedikit pertanyaan, dipersilahkan. Nah, bila kita ingin memulai hidup sehat dengan mengatur pola makan, apa langkah awal yang harus dilakukan? Kita ingin merestart, dan bagaimana kita mengetahui kondisi badan kita panas atau dingin, dan apa resep untuk penebalan rahim? Pertama, yang mungkin sebelumnya kebiasaan makan gak sehat, kebiasaan makan kombinasi gak sehat, gak peduli dengan jumlahnya, gak peduli dengan waktunya. Ketika pola makan diperbaiki, nanti akan mulai muncul diantaranya apa? Reaksi healing, ya, reaksi healing atau direct of cure. Diantaranya seperti didapati apa? Mungkin sering BAB, bahkan BAB-nya warnanya hitam kayak arang, menunjukkan apa? Plak-plak di ususnya sudah berhasil dikeluarin. Ya. Pola makan seperti apa? Nah, seperti yang sering kami sampaikan di dalam kajian-kajian, seperti kajian kombinasi panas dingin, bisa Anda cek di YouTube, seperti judulnya Dahsyatnya Kombinasi Panas Dingin, dan banyak sekali judulnya.
Dan juga Anda bisa beli buku ya, karangan pertama kami, buku dengan judul La Tay'as Syifa'ul Qarib, hidup sehat dengan konsep panas dingin. Nah, Anda bisa dapatkan bukunya ke tim kami. Nah, ada di sini, nanti di luar masjid saja. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui kondisi tubuh kita? Pertama, kalau Anda pakai kombinasi panas dingin, udah kombinasi panas dingin konsumsi aja terus, ya, untuk menetralkan tubuh kita, ya. Tetapi kalau Anda sudah punya penyakit sifatnya dingin, nah, baru diterapi dengan lawannya, ya, makan minuman yang sifatnya panas dan sebaliknya. Tapi kalau kondisi kita sedang oke, ya, kita nggak masalah ini, udah langsung panas dingin aja, ya. Dengan sendirinya, dengan izin Allah, bukan satu kasus penyakit yang hilang dalam tubuh Anda, tapi bahkan beberapa kasus. Tahun 2013 ketika kami praktekkan teori ini, waktu itu saya punya keluhan dari lulus SMA sampai tinggal di Yaman, ya, ya tentunya ya 10 tahunan lebih, ya. Waktu itu BAB sepekan hanya sekali, rutin itu bertahun-tahun, sekitar 15 tahun ya lebih, ya. Kemudian punya masalah obesitas, ya, juga perut gendut, kemudian juga asam urat, rematik dan GERD. Nah, subhanallah, dengan izin Allah waktu itu saya hanya ingin niatkan mengurangi atau menurunkan berat badan dengan pola makan semacam ini. Berjalan 1 pekan, hari pertama sampai hari keempat kelima betul-betul kondisi betul-betul seperti healing. BAB yang tadinya sepekan sekali jadi 1 hari bisa 5 kali, dan warnanya hitam. Tubuh sangat lemes, ya, pusing, ya. Tapi dengan izin Allah, dalam hitungan 1 pekan turun berat badan 8,2 kilo. Ini bukan diet, cuma pola makan dibenerin, kombinasi aja. Ini makan sama ini, pagi enaknya makan apa, ya. Hanya itu aja, bukan betul-betul dilarang makan nasi, bukan. Tapi hanya mengkombinasi saja. Subhanallah, nggak sengaja ternyata sakit mah dan GERD-nya hilang juga. Kemudian dalam waktu 2 pekan berat badan turun 17 kilo, ya. Adapun teman kami berat badan 135 kilo, dalam waktu 1 bulan mencoba teori ini, turun berat badannya 35 kilo dalam sebulan. Nah, jadi caranya simpel sekali, nggak perlu kita minum obat untuk mengurangi nafsu makan, ya. Nggak perlu kita juga operasi ususnya, lambungnya dioperasi, diikat, nggak perlu. Nanti timbul malah perutnya jadi gambir. Justru dengan pola makan ini, orang yang berat badannya turun, selulitnya juga hilang, ya. Selulit juga hilang juga, ya. Kemudian turun berat badannya tidak membahayakan tubuh, ya, tidak membahayakan tubuh. Nah, walaupun cara ini dipakai tanpa harus berolahraga, ternyata efektif. Kemudian resep untuk penebalan rahim cukup 1, pola makan yang benar. Kedua, bisa pakai permisi ratus vagina, permisi. Bahannya dari apa? Bisa dari daun bawang, bisa juga menggunakan daun bidara, ya. Caranya misalkan panci, diletakkan kompor kecil, kemudian panci dengan tadi misalkan daun bawang 1 genggam, ya. Kemudian sampai keluar uapnya, dan sebagaimana mesti ibu-ibu yang paham, ya, pakai ratus vagina, ada kursi tengahnya lubang, kemudian tentunya permisi akramakumullah, ya, tanpa ada penghalang antara uap dan masuknya ke rahim, ya, tentunya tanpa pakaian. Kemudian dibiarin uap itu masuk, biarin sekitar 15 menit sampai setengah jam. Ini dilakukan rutin. Dan pola makan dibenerin. Kenapa? Dinding rahim tebal karena kekacauan hormon. Hormon apa? Tadi seperti corpus luteum. Ini yang punya peran dari tipisnya atau dindingnya rahim. Harusnya apa? Sedang-sedang saja. Gak ekstrim kanan, dinding rahim tipis. Gak ekstrim kiri, dinding rahim tebal. Harusnya sedang-sedang. Ya, tipis atau tebal, enggak, tapi di tengah-tengah. Caranya apa biar di tengah-tengah? Pola makan. Pola makan apa? Panas dinginnya diperhatikan. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ada yang lainnya dari Zoom ya. Nah, untuk promil sebenarnya simpel. Wanita 40 tahun masih bisa hamil. Laki-laki 45 masih bisa. 75 aja masih bisa laki-laki. 95 masih bisa. Yang jadi masalah perempuannya. Kemudian tidak kami anjurkan untuk inseminasi. Sebagaimana ulama yang menyebutkan ya, dari sisi agama. Ya. Pakai cara yang lebih mudah, efektif, efisien, ekonomis lagi. Apa? Perbaiki kebiasaan Anda, pola makan Anda. Pola makan juga perlu didukung dengan apa? Olahraga. Kenapa? Karena olahraga membantu metabolisme. Pola makan seperti apa? Pola makan seperti sering kami sampaikan, panas dingin. Ada di antaranya ketika musim pandemi, ada di antara beberapa pasangan pasutri, kami nggak pernah berjumpa, hanya konsultasi online. Ya, terus konsultasi online dan kami nggak berikan resep kesuburan, cuma pola makan. Dalam hitungan 2 bulan ya, yang dia 7 tahun belum punya anak, hitungan 2 bulan pola makan betul-betul diperbaiki ya, betul-betul strength, no cheating, dengan izin Allah. Kemudian dia chatting, alhamdulillah istri saya hamil usia 40 hari. Masya Allah. Sekitar 5 bulan lalu chatting lagi, alhamdulillah anak kami sudah lahir. Ajib ya, padahal cuma konsultasi online, cuma pola makan ya, hanya pola makan. Ada yang 2 tahun lama nggak punya anak, juga demikian. Pola makan diperbaiki. Setelah pola makan diperbaiki, ditambah dengan apa? Terapi fasdu. Bisa fasdu, bisa bekam. Kalau donor terlalu banyak yang dikeluarin. Ya, subhanallah, dengan izin Allah, ya, dokter menyebutkan penyebab dia nggak hamil di antaranya apa? D-dimernya terlalu tinggi. Makanya tadi teori klasik Imam Suyuti menyebutkan kalau darah rusak maka mani laki, mani perempuan nggak sehat. Kenapa? Karena yang membentuk mani adalah darah. Ya, jika darah kental, ya khas identik dengan kotor, ya nggak sehat, ya nutrisinya nggak baik. Maka bagaimana akan membentuk sperma dan ovum yang sehat? Ya, oleh karena itu ternyata ketika pola makan diperbaiki selama 2 bulan dan baru fasdu sekali saja dengan izin Allah, tiba-tiba hamil dengan izin Allah. Dan kata dokternya, D-dimernya mulai membaik. Nah, berarti apa? Hormon sama darah itu sangat punya peran penting. Dan dua-duanya apa? Sangat terkait dengan pola makan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka apa? Kalau ingin coba promil, coba cara yang seperti ini. Anda lakukan 2 bulan saja, no cheating ya, dengan pola makan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lainnya? Oh, kertas. Bagaimana pola makan untuk yang ada benjolan di matanya? Subhanallah, ajib. Ya, benjolan-benjolan di tubuh itu penyebabnya kalau dari sisi makanan disebutkan Ibnu Qayyim di antaranya apa? Sering kita mengkonsumsi makanan yang membuat darah panas. Seperti apa? Terlalu banyak makan daging sapi. Ya, kalau mau makan daging sapi, pilih sapi yang anak sapi. Karena sapi dewasa buat darah kotor dan darah kental, kata Ibnu Qayyim. Kalau mau makan bakso halal, bukan makruh, bukan haram. Tapi apa pertama, jangan terlalu sering. Kemudian apa yang berikutnya, cari kombinasinya. Sapi penetralnya perlu diberi apa, kata Ibnu Qayyim? Penetral dari sapi adalah karena sapi, daging sapi dewasa sifatnya adalah dingin kering, maka perlu dicari penetralnya, yaitu apa?
bawang putih, merica, dan jahe sebagai penawarnya untuk menghilangkan bahaya dari daging sapi. Nah, kemudian berikutnya hindari makanan yang manis dan pekat. Ya, kalau sudah ada benjolan, kurangi makanan yang manis dan pekat. Seperti apa? Kurangi gula, kurangi nasi. Kalau dari buah yang manis pekat, kurangi kelekeng, kurangi durian. Ya, ini dikurangi. Nah, kemudian yang berikutnya, bikin darah itu encer. Bikin darah encer. Kenapa? Karena sumbatan-sumbatan itulah yang menyebabkan apa? Tumor dan kanker dan benjolan yang ada di tubuh. Ya, sumbatan itu karena apa? Karena darah yang kental. Darah kental karena apa? Karena makanan kita. Kemudian jangan lupa dari penyebab psikis. Ternyata orang yang sedih, orang yang dendam, orang yang gampang marah, ya, ternyata juga potensi menimbulkan benjolan. Anda lihat kasus gondok terjadi mayoritas pada kaum laki atau wanita? Pada kaum wanita. Anda lihat wanita yang suka emosi, dendam, mau dendam sama temannya, dendam sama suaminya, gampang marah sama anaknya, lihat gondok, ya. Ternyata apa? Terkait dengan emosi. Makanya ternyata ruqyah termasuk terapi yang baik untuk kasus gondok, termasuk benjolan. Ada beberapa waktu lalu ada seorang wanita yang belum menikah, sudah ada benjolan bengkak di payudaranya, sudah keluar nanahnya. Di ruqyah sekitar 2 jam pertama, benjolan yang pertama hilang. Di ruqyah 2 jam berikutnya berturut-turut, dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ruqyah berturut-turut, ya. Benjolan kedua hilang. Sampai sekitar jam 11 malam, benjolan ketiga mulai mengecil. Coba aja. Maka jangan remehkan ruqyah. Kalau Anda pada benjolan mata, pertama darah dikeluarkan, pembuluh darah sekitar mata dikeluarin, difasdu misalkan, ya. Kemudian pola makan tadi perbaiki, makanan yang bikin makanan manis pekat, ya, dihilangin, ya, ganti porsi dingin lebih banyak. Kemudian apa? Dari sisi psikis, kalau Anda punya sedih atau masalah psikis, cepat move on dari sedih, move on dari amarah, move on dari dendam, ya. Kemudian apa? Ruqyah, pegang darah yang bengkak, terus ruqyah, baca Al-Fatihah berkali-kali, mau 10 kali, 20 kali nggak apa-apa. Baca ayat kursi berulang-ulang. Subhanallah, ada yang persis kasusnya seperti ini, seseorang yang punya benjolan pada mata. Di ruqyah mandiri. Gak harus kita minta ruqyah kepada ustadz, kiai, gus, gak perlu. Cukup ruqyah sendiri, ya. Ruqyah sendiri, pegang terus ruqyah sendiri, baca berulang-ulang. Subhanallah, insyaallah langsung mengecil dalam hitungan singkat. Maka jangan diremehkan. Ruqyah bukan hanya untuk kasus jin. Ruqyah juga untuk kasus medis ataupun non medis ataupun medis. Nah, juga ada pernah kami dapati seorang ibu-ibu umur 65 tahun waktu di Yaman. Kami dapati tetangganya Masya Allah punya benjolan di mata. Berobat ke Jordan, berobat ke Mesir, gak kunjung sembuh. Ternyata dia tahu kalau tetangganya bisa ngobatin. Berobatlah ke ibu-ibu ini. Waktu saya datang ke terapis ini, ibu-ibu yang sudah sepuh ini ngambil jarum jahit, diletakkan di atas lilin, ditusukkan di ujung alisnya. Subhanallah, langsung kempes. Nah, itu menunjukkan diantaranya apa? Membuka sumbatan juga, ya. Benjolan-benjolan karena apa tadi? Pertama karena apa? Makanan yang kita makan, imma bikin darah kotor atau makanan itu manis pekat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dibolehkan doa di surat Al-Ahqaf ayat 15 dibaca di waktu sujud? Ketika di dalam sholat jangan baca Al-Quran, ya, jangan baca Al-Quran atau doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Khawatir apa? Masuk dalam bacaan sholat, ya. Sekarang ada baca doa bebas. Pernah kami tanya ke guru kami, syekh kami, apakah boleh ketika sujud kita doa pakai bahasa Indonesia? Boleh, ya, boleh. Dengan apa? Tentunya tanpa keras-keras, sehingga tidak memberikan gangguan was-was kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja insyaallah dari apa yang kita bahas pada hari ini. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, ya. Masih ada pertanyaan? Oke.
Ada disebutkan di situ. Ya, di situ ada cuka dari kismis, cuka madu, cuka kurma, ya. Bahkan di Arab sampai detik ini cuka kelapa juga ada. Cuka apel bisa. Jangan pakai cuka-cuka dapur, cuka sintetis jangan. Nah, cukup insyaallah. Nah, semoga bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Semoga Allah jaga kesehatan kita, Allah istiqomah kita di atas ketaatannya. Ya, semoga juga Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan sebaik-baik petunjuk. Semoga Allah hentikan orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan kita orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.